Besar arus listrik yang melalui lampu pada rangkaian arus listrik searah seperti pada gambar adalah berapa ampere? Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Bersahabat dengan Fisika bersama saya Rizta Husni Ananda, dan hari ini kita membahas soal UMPTN 96. Oke, ini masih nyambung sama yang kemarin, hukum Kirchhoff yang model 2 loop ya. Oke, soal ini saya suka banget ya. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya benar-benar pas ya. Dia nggak terlalu sulit, tapi juga nggak terlalu mudah ya. Perhatikan di sini ada dua buah baterai, 6 volt sama 9 volt ini berbeda ya, sehingga kita ya nggak bisa pakai cara cepat ya, sehingga pasti butuh waktu, jadi nggak mungkin 10 sampai 20 detik ya bisa selesai. Oke ya, nah ini makanya ini pas banget buat latihan kita semua, kalian semua mesti bisa. Oke, kalau misalnya kalian mengerjakan sendiri di rumah, silakan ambil kertas coret-coretan dan silakan pause video ini ya 5 menit lah buat latihan kalian. Oke, silakan. Oke, mari kita mulai. Bismillah. Oke, pertama-tama kita coba gambar dulu. Saya pinginnya seperti ini ya. Jadi saya ubah orientasinya. Saya rotasi sedikit. Oke, kita punya, pertama-tama apa yang mesti kita lakukan adalah kita mesti menentukan arusnya nih. Di sebelah sini ada I1, sebelah sana ada I2, sebelah sini ada I3. Ini mohon maaf ada dangdut di sebelah, nggak apa-apa ya. Oke, ini ada 3 kabel yang berbeda, maka arusnya pun tiga-tiga pun juga berbeda. Maka kemana nih arah arusnya? Kalau menurut saya, ini lebih tepatnya ini ke atas, keluar dari baterai, ini juga ke atas, serta sebelah sini outputnya ke bawah, ya kan? Jadi dua sumber ini sebagai pendorong utama, kemudian ini adalah outputnya. Oke, kemudian masuk akal. Meskipun nggak harus kayak gini juga, cuma ya saya kira kita harus membuatnya selogis mungkin ya, supaya nanti semua arusnya hasilnya adalah positif. Maka sekali lagi, di titik sebelah sini ya, masuk I1, masuk I2, sehingga akan keluar I3. Sehingga I3 adalah I1 plus I2, ya kan? Oke, yang ditanyakan di soal ini adalah arus listrik melalui lampu itu adalah juga hambatan ya. Berarti yang dimaksud adalah I3, ini yang ditanyakan di soal. Oke, ini adalah persamaan awal kita ya, persamaan 0. Oke, maka selanjutnya kita mesti menentukan arah loopnya nih. Loopnya mau bagaimana? Kalau saya sukanya, ini bebas juga ya loopnya ya, tapi ya saya sukanya seperti kayak gini aja ya, searah dengan jarum jam. Ini loop yang pertama. Kemudian loop yang kedua, ini bagaimana enaknya? Ini ya samakan aja nggak apa-apa. Ini juga sama nih, searah dengan jarum jam. Ini loop yang kedua. Oke, kalau nggak harus kayak gini ya, tapi ini ya saya sukanya kayak gini ya. Oke, loop 1 sama 2 kita sudah siap. Mari kita masukkan persamanya. Dari sini kita ketemu dengan baterai 9 volt. Ini tandanya adalah tentu saja negatif. Kemudian ketemu dengan hambatan 3 ohm, kalikan arusnya 3I1, tandanya adalah positif. Oke, kemudian di sebelah sini ketemu dengan hambatan 2 ohm, kalikan dengan arusnya I2, itu sekarang tandanya menjadi negatif ya, karena berlawanan arah dengan pembacaan kita. Kemudian ketemu dengan baterai 6 volt, itu tandanya adalah positif ya. Kembali lagi ke titik awal, kita tutup dengan sama dengan 0. Oke. Loop 1, lanjut ke loop 2. Loop 2 kita mulai dari sebelah sini, ketemu dengan baterai 6 volt, itu sekarang tandanya menjadi negatif ya. Kemudian hambatan 2 ohm, itu I2, kalikan I2, tandanya sekarang adalah positif. Kemudian di sebelah sana ketemu dengan hambatan 2 ohm, kalikan arusnya I3, itu tandanya adalah positif. Kita tutup dengan sama dengan 0. Oke. Maka selanjutnya, kedua persamaan ini bisa kita jumlahkan. Bisa kita jumlahkan, saya akan gunakan tanda positif. Kenapa demikian? Karena saya sedang berusaha menghilangkan yang bagian sebelah sini nih, min 2I2 sama yang sebelah sini ya. Dimana itu sebenarnya adalah kabel yang kedua ya. Maka ini akan habis, tengah-tengahnya itu tersisa min 9 plus 3I1
plus 2i3 sama dengan 0 ya. Oke, itu adalah kabel yang persamaan ketiga sebenarnya. Oke, ini persamaan ketiga dapatkan dari penjumlahan antara persamaan 1 dan 2. Meski sebenarnya kita bisa langsung lompat kok. Jadi dari kabel 1 ke kabel 3 bisa langsung dilompati, kabel 2 nya diabaikan terlebih dahulu, dibuat loop seperti ini, maka kita juga akan dapatkan hasil sama 9 plus 31 plus 2i3 sama dengan 0. Boleh seperti ini juga. Oke, boleh dijumlah kayak gini juga. Oke. Maka dari sini perhatikan, sebenarnya dari sini kita sudah dapatkan I1, I2, I2, I3, serta ada I1 dan I3 di sini. Nah, jikalau ini adalah persamaan linear 3 variabel, mestinya persamaan ini udah cukup untuk mencari jawabannya kan ya? Ya kan? Tahu ya persamaan linear 3 variabel di matematika yang menggunakan metode substitusi sama eliminasi. Oke, tapi kenyataannya tidak bisa ya. Jadi sudah saya coba olah, saya coba putar-putar masukkan substitusi eliminasi, ternyata saya kembali lagi ke persamaan awal di mana ya min 9 plus 9 22 3 ternyata ya 0 sama dengan 0 ya, dia akan saling menghilangkan ya. Oke, jadi nggak bisa ya, dari cuma 3 persamaan ini nggak bisa kita menyelesaikan persoalan ini. Maka apa yang harus mesti kita lakukan? Jangan lupa kita masih punya satu persamaan lagi yang sebelah sini tadi sudah kita tetapkan di awal, I3 sama I1 plus I2 ya. Nah, ini yang harus kita masukkan di persamaan ini. Oke, saya masukkan di sebelah persamaan 3 aja ya. Min 9 plus 3i1 plus 2i3, di mana i3 adalah i1 plus i2. Maka akan saya dapatkan min 9 plus ini 2i1 berarti jadi 5i1 plus 2i2 sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Maka saya akan coba cari mana, ini kan kita dapat i1 sama i2 ya. Maka dari mana dari persamaan ini yang ada I1 sama I2 ya? Tentu saja persamaan ke 1. Oke. Maka saya akan coba substitusikan atau eliminasikan dari situ. Ah, ini udah ada nih 2I2 sama min 2I2. Berarti bisa kita gabungkan nih. Oke, ini bentar. Min 9 sama 6 ini jadi min 3 ya. Berarti ini min 3 plus 3I1 min 2I2 itu sama dengan 0. Oke, maka tandanya kita jumlahkan saja. Tandanya saja positif. Ini habis. Tersisa min 9 min 3. Min 12 ya. Min 12 plus 8i1 sama dengan 0. Berarti 8i1 sama dengan 12 ya. Kita seranakan menjadi berapa itu? Dibagi dengan 4 adalah 3. Dibagi dengan 4 adalah 2. Maka tersisa I1 sama dengan 3/2 atau 1,5 ampere. Oke ya. Hasilnya positif nih, alhamdulillah. Maka kita mencari I3 ya. Kita mencari I3, saya masukkan ke sebelah sini aja ya. Persamaan 3 lagi-lagi. Min 9 plus 3I1, di mana I1 adalah 1,5 plus 2I3 sama dengan 0. Oke, min 9 ini 4,5 ya. Min 9 plus 4,5 itu adalah min 4,5 juga. Plus 2i3 sama dengan 0. 4,5-nya pindah ke sebelah sana. 2i3 sama dengan 4,5 ya. Yang artinya i3 itu sendiri adalah 4,5 dibagi dengan 2 ya. 2,25 ampere. Oke, ini jawabannya ya. 2,25 ampere berarti jawabannya yang C. Oke. Kemudian satu lagi kita lengkapi lagi ya. Kita belum ada I2 nih, kita pastikan lagi nih ya. I3 adalah I1 plus I2, berarti I3 nya adalah 2,25. I1-nya adalah 1,5. Maka I2 pastilah selisihnya itu ya, 2,25 kurang 1,5. Maka I2 adalah 0,75 ampere. Oke, semua hasilnya adalah positif, berarti asumsi kita sudah tepat. Oke, ini salah satu solusi ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah mungkin ada solusi yang lebih singkat lagi daripada ini? Ya, bisa jadi sih ya. Mari kita coba. Oke, maka di sini saya akan coba tidak gunakan yang persamaan ketiga. Saya akan coba masukkan yang I3-nya itu langsung ke dalam persamaan yang di sini.
apakah nanti saya akan dapatkan hasil yang lebih baik. Maka min 6 itu geser dikit, min 6 plus 2i2, ini 2i3 nya saya ganti jadi sebentar, 2i3 adalah 2i1, i2 sama dengan 0. Akan saya dapatkan min 6, 2i2 ini 2i2 juga ya, berarti akan dapat 4i2 plus 2i1 sama dengan 0. Oke, ini dari persamaan yang kedua ya. Oke, maka saya akan coba eliminasi dengan persamaan yang pertama di sini. Saya akan coba eliminasi ya i2-nya ya. I2-nya ini min 2, ini 4. Berarti saya harus kalikan dengan 2 ya. Di persamaan yang pertama. Saya kalikan dengan 2. Persamaan pertama, sebentar. Ini min 9 plus 6 ini min 3. Min 3 kalikan 2 adalah min 6. 3i1 kalikan 2 adalah 6i1. Kemudian min 4i2 ya. Nah, ini min 4i2 sudah ya, sama dengan 0. 4 supaya habis dengan min 4 berarti tandanya positif di sini. Oke, tandanya positif, habis. Ini 2 ini habis. Min 6 sama min 6 akan jadi min 12. 6i1 sama 2i1 akan jadi plus 8i1 sama dengan 0. Nah, ini juga berarti sama ya. I1, 8i1 sama dengan 12, berarti I1 sama dengan, tentu saja 12 per 8, 1,5 ampere ya. Oke, ini ya selebihnya juga kurang lebih sama aja ya. Selebihnya juga kurang lebih sama aja. Nah, apakah ini solusi yang lebih cepat daripada yang tadi ya? Ya, kurang lebih sama aja sih ya sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya kita tidak harus menggunakan yang persamaan ketiga ya. Dalam kasus ini tidak harus. Ya tergantung sih, kalau yang kemarin sih pengaruh juga ya, mempersingkat perhitungan kita, tapi sebenarnya tidak harus. Dan kalau yang menjawab yang tadi, apakah ini adalah apa ya, persamaan linear 3 variabel? Sebenarnya kalau cuma dari 3 ini sebenarnya tidak 3, tapi sebenarnya cuma 2 aja ya. Dimana persamaannya ketiga ini kan sebenarnya cuma penjumlahan dari persamaan 1 dan 2 ya. Jadi sebenarnya kalau dia ada di sini hanya ada 2 persamaan. Persamaan ketiga sebenarnya ada di sebelah sini. Oke, saya kira seperti itu ya. Oke, jadi ada beberapa jalur alternatif ya. Beberapa jalur alternatif, tapi saya sarankan seperti yang cara yang pertama tadi ya. Cara pertama tadi adalah, jadi supaya kita nggak bingung step-stepnya bagaimana, saya sarankan seperti ini. Pertama-tama cari arah arusnya terlebih dahulu. Kita tetapkan arah arusnya. Persamaan awal kita tetapkan di awal. Kemudian tentukan loopnya, boleh terserah kalian gimana, bebas-bebas saya, tapi yang terasa paling cocok ya, paling cepat ya. Kemudian tentukan persamaan 1, persamaan kedua, serta persamaan ketiga. Di sini ya, nggak apa, persamaan ketiga masukkan juga. Kemudian setelah itu masukkan persamaan 0 ke dalam salah satu persamaan tersebut. Nah, setelah itu selesaikan persamaannya, cari solusinya. Nah, terus kuncinya di sini adalah supaya kita berhasil ya, kita harus teliti di sini ya. Kita harus teliti, jangan sampai ada salah tanda positif negatif. Ini sangat sering terjadi ya, sangat sering terjadi. Bahkan saya pun juga cukup sering juga melakukan kesalahan di sini. Jadi mesti apa ya, tenang ya, tenang, jaga ritmenya. Insya Allah pasti akan dapat jawabannya kok. Oke, itu aja dari saya di hari ini ya. Saya kira alhamdulillah itu aja. Apalagi ya. Ya udah, kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lain mengenai Kirchhoff, silakan lainkan ke bersabardengannfisika@gmail.com atau apapun materi lain silakan ya. Tapi kalau bisa sih kasih soal yang UTBK supaya ya supaya nggak terlalu sulit ataupun nggak terlalu mudah ya. Oke, kalau misalnya kalian itu aja. Jangan lupa like dan share serta subscribe ya, karena kita masih akan banyak video-video menarik fisika lainnya yang pastinya akan seru untuk dibahas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah.